Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, channel belajar desain menggunakan SolidWorks, teman-teman. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan berbeda dengan video sebelumnya. Sekarang kita akan lebih fokus bagaimana cara membuat suatu produk jadi menggunakan alat 3D printer ya, teman-teman. Nah, kalau dalam video sebelumnya, itu kan kita membuat suatu gantungan kunci. Cuman kita menggunakan alat laser cutting, teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan alat 3D printing dengan kita membuat suatu gantungan kunci lagi, yaitu gantungan kunci yang berbentuk Batman ya, teman-teman. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya itu kita masih menggunakan SolidWorks 2023, teman-teman. Ya. Nah, tapi bedanya kan sebelumnya kalau software dari laser sendiri atau alat penghubung antara alat laser dan juga laptop sendiri itu kan kita menggunakan Corel Laser. Nah, sekarang kita akan menggunakan software Bambo Studio ya, teman-teman. Itu alat yang dimana kita mengkonfigurasi sebelum kita melakukan pencetakan ya, teman-teman. Oke, jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu kita akan mencari gantungan kunci yang mau kita buat. Nah, kan kalau kita akan membuat suatu logo Batman gantungan kunci ya, teman-teman. Nah, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Cuman sebelumnya saya sudah download untuk logonya. Logonya akan seperti ini ya, teman-teman. Sebentar. Nah, logonya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Itu kan untuk SolidWorks sendiri kan nggak bisa ya, teman-teman. Kalau maupun mendesain seperti ini bisa, cuman caranya tuh bakal ribet gitu. Nah, saya punya cara yang cepat. Di sini tinggal kalian convert aja JPG to DXF ya, teman-teman. Nah, nanti di sini kalian pilih aja file atau folder yang atau foto yang ingin kalian konversi ke format DXF. Nah, karena yang mau saya konversi yaitu foto ini, maka di sini saya konversi terlebih dahulu. Nah, di sini lagi melakukan proses converting, lalu ya udah kalian download aja kalau udah selesai. Nah, di sini kan udah ya, teman-teman. Kalau udah ya kalian buka SolidWorks versi kalian. Oke. Nah, di sini kalian pilih aja open, teman-teman. Kalau udah kalian open, kalian buka folder yang kalian buka file yang sudah kalian download tadi, yang berformat DXF. Nah, di sini ya kalian pilih yang import to a new part ya, teman-teman. Kalau udah kalian next saja. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini, modelnya akan seperti ini, teman-teman. Dan untuk unit import dan untuk units of imported data ini, saya di sini akan menggunakan millimeters ya, teman-teman. Lalu kalian next aja sampai di sini ya finish lah. Kalian next ya lagi. Oke, di sini lagi proses dan jadi deh, teman-teman. Kalau udah jadi, di sini tinggal kita extrude boss ya, teman-teman. Nah, kita extrude boss ini. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk ketebalannya sendiri di sini bebas, saya kasih contoh aja yaitu 10 mm, teman-teman. Nah, ini kan udah, cuman kita kan nggak mungkin men-3D printing kayak gini, teman-teman. Nanti kan tengahnya akan copot. Maka dari itu di sini saya akan menambahkan penyangganya agar dia tidak copot gitu. Di sini saya akan sketch bagian sini, lalu saya akan men-convert entities bagian sini. Ini, sorry. Sini. Sini bisa aja. Kok belum ya? Oke, ini belum ya, teman-teman. Saya akan convert lagi. Ini memang agak sedikit tricky. Kita harus hati-hati. Oke. Oke, ini sepertinya udah, kalian centangkan aja, lalu di sini tinggal
kita extrude boss lagi bagian sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk ketebalan di sini kita berikan 5 saja. Oke, lalu kalian centangkan. Nah, ini udah ya teman-teman. Nah, nanti desainnya akan seperti ini. Ini jadi double gitu ya. Ini bagus gitu ya. Nah. Dari teman-teman. Nanti. Oh, saya paham. Nah, ini ya teman-teman, lalu saya akan beri 5 mm dan udah centang. Nah, kalau udah jadi seperti ini teman-teman, oh iya ini lupa dibolongin di atasnya. Bentar, saya bolongin dulu deh. Nah, begini aja. Terus saya extrude cut. Ini trokol. Nah, ini udah ya teman-teman. Ini udah jadi suatu gantungan kunci. Jadi langkah selanjutnya di sini tinggal kalian save as ya teman-teman. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan di sini, kita save-nya itu dalam format STL ya teman-teman. Nanti biar kebaca di Bambu Lab Studio-nya ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian save aja. Oke, sebentar ya teman-teman, saya akan membuat folder baru yang akan saya save di sini. Oke, di sini kalian hiasin aja. Kalau udah, ya udah kalian close aja. Kalau mau di close aja, cuman saya nggak usah nge-close deh. Oke, di sini kalau udah kalian buka aja. File yang udah kalian simpan tadi yang berbentuk yang berformat STL ya teman-teman. Nanti tinggal kalian tunggu aja loading configuration-nya. Oke. Nah, nanti dia akan meloading file lagi. Oke. Di sini sudah ya teman-teman, sudah ada desainnya di dalam flat kita atau di sini namanya bed ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian pilih yang auto orient ini teman-teman. Ini gunanya apa? Gunanya untuk memaksimalkan ketika nantinya si alat ini memproses desain kita gitu. Jadi memilih proses yang terbaik lah. Jadi kan ada proses dari bawah ke atas gitu. Nah itu kan berarti memilih proses terbaik yang akan ditentukan oleh software gitu. Jadi kan kalau dalam desain saya, kalau nantinya itu misal yang bagian bawah ini itu duluan, itu kan ada kemungkinan nanti sorry teman-teman, yang bagian bawah ini kalau misalkan nanti di desainnya akhir-akhir atau dicetaknya terakhir-terakhir kan ada kemungkinan nanti si desain kita atau si produknya itu kan akan jatuh ya teman-teman, atau nanti dia tidak akan menempel. Nah kalau nanti pijakannya duluan yang kita bikin itu kan nanti dia akan ini teman-teman, dia akan menempel dengan kuat gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan juga, itu disesuaikan juga dengan ketebalan dari pijakannya juga. Cuman kalau misal kita buat bawahannya dulu atau pijakan dulu, itu meminimalisir error yang akan terjadi. Jadi perlu kita mengautokan terlebih dahulu teman-teman, ya, agar memilih posisi terbaik dalam pencetakannya gitu. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah terus kita kan nggak mungkin teman-teman membuat desain sebesar ini. Ya juga kalau misal kita membuat desain sebesar ini, yang akan terjadi adalah nanti proses pencetaknya akan semakin lama ya teman-teman. Nah ini coba saya lihat dulu. Ini kalau misal mencetak segede ini akan jadi dalam waktu berapa jam. Oke, ternyata untuk total time-nya yang diperlukan yaitu adalah 2 jam 27 menit. Dan juga nggak logis juga teman-teman untuk masa buat gantungan kunci segede ini gitu. Nah, jadi untuk waktu ya di sini ada syaratnya kalau saya, yaitu maksimal itu 20 menit. Jadi saya akan
ubah ya, saya akan mengecilkan desain saya buat ini dengan cara bagaimana? Dengan cara di sini kalian ke prepare, lalu kalian ke scale. Di sini kalian tinggal kecilin aja. Nah, apa yang akan terjadi? Yap, waktunya nanti akan berkurang ya teman-teman. Nah, nanti waktunya akan berkurang menjadi 10 menit ya. Lebih 10 menit, 10 menit 24 detik lah. Oke. Nah, lalu di sini ada beberapa settingan yang perlu kita konfigurasi teman-teman. Ya, mulai dari printernya dan juga filamennya teman-teman. Nah, untuk printer sendiri ini kan banyak jenisnya teman-teman, banyak jenisnya gitu, mulai dari Bamboled A1 mini, A1 biasa, lalu H2C, dan juga yang lainnya. Ini sesuaikan dengan Bamboled kalian atau jenis atau tipe printer kalian gitu. Nah, karena tipe printer yang saya gunakan adalah Bamboled A1, maka saya pilih Bamboled A1. Lalu untuk diameter dan juga flow-nya di sini default aja, dan juga filamennya ini sesuaikan juga dengan jenis filamen yang kalian gunakan. Ya, karena di sini jenis filamen yang saya gunakan adalah tipe Eason PLA+, maka ya saya memilih Eason PLA+ ya teman-teman. Nah, untuk quality-nya di sini kalian sesuaikan aja dengan desain yang kalian buat. Lalu untuk strength-nya di sini ada sparse infill ya teman-teman, dan juga ada sparse infill density, atau di sini kita sebut yaitu kerapatannya ya teman-teman. Ya, ini kan 15%. Kita akan slash flat ya. Nah, nanti si desainnya ini akan mendesain dari awal cuma dengan kerapatannya yang kecil teman-teman. Nah, kerapatannya itu kecil. Beda lagi kalau kita misal setting ini ke 80%. Nah, kerapatannya itu akan semakin ketutup gitu. Nah, ini berdampak baik ke hasil dari produk kita. Jadi kalau misalkan kerapatannya itu semakin rapat atau kerapatannya itu intinya tuh semakin tutup, itu nanti desain yang kita buat atau produk yang nanti jadi itu akan semakin kokoh ya teman-teman. Nah, jadi bedanya itu. Kalau misal 10% kan nanti dia kerapatan itu ya nggak nutup gitu. Perjauhan itu kan nanti produk yang dijadikan nanti itu tidak akan kuat gitu. Ya kuat sih kuat teman-teman. Jadi kuat sih kuat, cuman nggak sekuat kalau misalkan kita mengubah sparse infill density ini ke 80% atau mungkin 100%. Nah, di sini saya akan pilih 50% aja, setengahnya ya. Nah, kalau udah di sini ada polanya teman-teman, pola dari infillnya, infill density-nya, atau pola dari bagaimana nanti yang menyusun kerapatannya. Di sini kan kalau kita milih grid, ini kan ada bentuknya ya teman-teman. Bentuknya sesuai dengan gambarnya, yaitu gridnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita memilih kubik, nanti dia akan menyesuaikan dengan settingan kita, dan nanti dia akan menyusun kubik ya teman-teman, berbentuk kubik seperti ini. Nah, lalu untuk settingan selanjutnya itu kita bisa menuju ke speed. Ini bebas ya teman-teman. Cuman di sini saya akan atur by default aja, tak perlu saya ubah. Lalu untuk support ini, supportnya apa teman-teman? Nah, support ini kalian opsional mau aktifkan atau enggak teman-teman. Nah, cuman kalau untuk desain saya, sepertinya saya aktifin karena kalau bisa dilihat teman-teman, ini takutnya nanti si ininya itu mengambang gitu, jadinya tidak menempel dan melayang, itu menyebabkan nanti si nozzle dari printernya itu nggak bisa detect gitu. Jadi ada yang bolong takutnya. Jadi gunanya support ini agar nanti membuat suatu pijakan yang tujuannya biar si desain ini tuh tidak melayang gitu. Dan juga kalau misal di tampilan menunya di sini ada tulisan warning, itu berarti desain yang kalian buat itu melayang ya teman-teman. Jadi perlu kalian aktifin sebelum kalian slice flat ya teman-teman. Dan juga sebelum kalian melakukan proses pencetakan. Kalau misal ada warning dan juga dirasa desain yang kalian buat itu melayang gitu, jadi perlu kalian enable support. Nah, di sini saya akan enable support aja karena takutnya desain yang saya buat itu terdapat suatu bolongan atau nanti tidak menempel lah.
tidak menempel dan juga melayang. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Support itu gunanya buat pijakan gitu, pijakan biar nantinya si desain kalian itu bisa terdetek oleh nozzle-nya. Nah, kalau udah, sepertinya untuk settingan-settingannya cukup sampai di situ aja teman-teman ya. Dan juga untuk waktu yang saya dapatkan itu 10 menit 35 second atau 35 detik ya. Jadi ya support ini kalian gunakan opsional ya, tergantung dengan desain yang kalian buat gitu. Kalau misalkan dirasa desain yang kalian buat itu melayang atau butuh pijakan, kalian perlu mengaktifkan enable support ini, mengaktifkan fitur support yang ada di dalam Bembo Lab Studio. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kita save, itu teman-teman, kita save, lalu kita akan melanjutkan ke proses pencetakan produknya. Nah, teman-teman ya, jadi sebelum kita melakukan proses pencetakan, kita perlu melakukan proses memanaskan filamen ya teman-teman. Atau di sini prosesnya itu dinamai unload dan juga load ya teman-teman. Kita mulai dengan unload filamen terlebih dahulu. Jadi langkah awal yang perlu dilakukan yaitu adalah heat the nozzle, yaitu memanaskan nozzle ya teman-teman. Jadi di sini yang perlu kalian lakukan hanyalah bersabar dan juga menunggu, karena si printer ini sedang memanaskan nozzle supaya si plastiknya itu meleleh ya teman-teman. Nah, setelah suhunya panas dan juga suhunya pas, mesin akan jalan sendiri teman-teman ke langkah 2, 3, dan juga 4 ya, untuk memotong dan menarik modul plastiknya. Setelah proses keempat selesai, barulah nanti kamu atau saya itu menarik si ujung filamen tersebut keluar dari selang PTFE-nya teman-teman, untuk diganti ke gulungan yang baru. Nah, barulah ketika selesai proses unload, kita lanjut ke proses load ya teman-teman. Nah, di sini mesin akan sama ya teman-teman, akan sama memanaskan nozzle kembali. Cuman di sini kita harus mengganti atau mengambil ujung dari filamen tersebut ke filamen yang baru teman-teman. Lalu kita habis itu melakukan proses tersebut ya, proses memasukkan tersebut itu secara manual ke lubang di atas kepala cetak extruder. Nah, nanti kan kalian bisa meraba-raba lah. Kalau misalkan emang sudah kekunci, ya berarti proses tersebut selesai. Kalau misalkan nanti ketika ditarik itu ada yang menahan, berarti itu perlu kalian dorong secara perlahan. Biar nanti kamu merasakan proses terkunci lah. Jadi nggak bisa ketarik gitu. Nah, kalau udah, mesin itu akan otomatis lanjut ke langkah yang ke-6 teman-teman, atau purge all filament. Nah, gunanya untuk menyemprotkan sisa plastik lama sampai warna itu berubah menjadi filamen yang baru ya teman-teman. Itu. Jadi membuang sisa-sisa filamen yang lama gitu, jadi suatu filamen yang baru. Jadi itu untuk proses unload dan juga untuk proses loadnya teman-teman. Jadi maaf banget teman-teman, prosesnya nggak saya tunjukkan karena saya tidak merecord proses dalam unload dan juga loadnya. Oke teman-teman ya, jadi maaf banget proses awalnya tuh nggak kelihatan karena kebetulan saya hanya merecord bagaimana proses di pertengahannya gitu, proses pencetakan di pertengahannya. Jadi mudah banget. Jadi tinggal nanti pilih file yang kalian udah ekspor gitu, udah kalian save di dalam micro SD kalian. Jadi yaudah, kalian tinggal enjoy bagaimana proses pencetakan dari desain saya atau produk saya yang ada di sebelah kanan ya teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah hasil desain yang telah kami buat. Bagaimana? Keren bukan? Keren dong. Nah teman-teman ya, jadi
Ya, terima kasih banget teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Ya, harapannya semoga kalian yang menonton video dari awal sampai akhir paham lah dengan apa yang saya katakan gitu. Jadi saya Yazid, saya pamit undur diri. Dadah.